Oke, terima kasih Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, jadi tantangan pada dilema etika itu memang kita harus bisa menganalisa dulu permasalahan itu. Jadi diidentifikasi permasalahan sesungguhnya itu apa, permasalahan utama. Kemudian kita lihat siapa saja yang terlibat di situ. Kemudian juga kita memikirkan pemikiran benar lawan salah, dan yang terakhir paradigma benar dan salah, sehingga nanti akhirnya kita bisa memutuskan mana yang tadi Bijaksana yang betul, yang paling sedikit kejelekannya. ini. Terima kasih Bu. Jawabannya sangat-sangat berbobot dan luar biasa nih. Terus ada lagi Bu, ini pertanyaan, adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membuat kita mudah mengatasi kesulitan itu, kita selalu yakin bahwa setiap masalah itu pasti ada solusinya. Kemudian juga kita terus bersandar pada Allah. Terima kasih Bu atas jawabannya. Untuk yang terakhir Bu, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi dari awal sampai akhir tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Jadi memang bahwa setiap permasalahan itu menuntut kita untuk makin kreatif ya, melihat sebuah permasalahan, dan semakin besar permasalahan itu sebetulnya menunjukkan juga makin besar kompetensi kita, kapasitas kita dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih Bu, cukup puas saya dengan jawaban Ibu. Alhamdulillah diberikan ilham-ilham yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Semoga Ibu sehat selalu dan diberikan rezeki yang lancar dan bahagia bersama keluarga. Amin. Pak Agus juga demikian, PTP-nya lancar, lulus dengan nilai terbaik. Terima kasih Bu, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Qasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bersilaturahim ke sini lagi. Saya dulu alumni sini Pak. Jadi ini kita bertemu lagi. Perkenalkan, saya Aklis Rosadi dari SMA Negeri 14 Semarang, CGP Angkatan 8 Kota Semarang. Pada kesempatan hari ini saya ingin mewawancari Bapak terkait dengan tugas guru penggerak di modul 3.1, yaitu tentang demonstrasi kontekstual. Hari ini saya sedikit memberikan pertanyaan wawancara untuk mengetahui bagaimana cara-cara pengambilan keputusan yang sesuai dengan di modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Mungkin itu Pak, monggo. Silakan Pak Aklis untuk bisa melaksanakan tugas. Insya Allah saya akan menjawab sesuai dengan pertanyaan panjenengan, sesuai dengan kemampuan saya dan sepengetahuan saya, begitu. Terima kasih Pak. Untuk yang pertama, ini saya akan bertanya tentang selama ini bagaimana Bapak di SMA Wali Songo dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih Pak Aklis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Qasim Taufik Akbar, teman panjenengan. Terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah bisa bersilaturahim. Nama saya Qasim Taufik Akbar, sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Wali Songo Semarang. Alhamdulillah Pak. Terkait dengan pertanyaan panjenengan, mengidentifikasi terhadap kasus yang sekiranya ada di SMA Wali Songo, pastinya jawaban saya yaitu kita bekerja sama dengan BK maupun kesiswaan yang dalam hal ini menjadi tangan kanannya kepala sekolah dalam menangani kasus keluhan siswa di lapangan, entah itu pembelajaran
maupun kegiatan program maupun yang lainnya. Anak tidak akan bisa nyaman dalam belajar kalau dia tidak merasakan enaknya dalam proses belajar. Maka dari itu kita mencoba memberikan kepada siswa, kalau ada keluhan silakan disampaikan kepada BK maupun kesiswaan. Nah, itu cara kita mengidentifikasi keluhan maupun masalah siswa ketika dalam pembelajaran, program maupun yang lainnya. Seperti itu Kak Aglis. Terima kasih atas jawabannya Bapak, luar biasa sekali. Mungkin nanti bisa kami sedikit adopsi untuk penyelesaian di sekolah kami Bapak. Terima kasih. Untuk yang kedua adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Terkait dengan langkah-langkah prosedur, kita kalau ada masalah tidak menggunakan satu pihak, tapi kita menggunakan beberapa pihak yang lain yang ikut berkecimpung dalam permasalahan tersebut, supaya keadilan, kebijaksanaan dalam memutuskan nanti akan bijak dalam di hasilnya, seperti itu. Maka ketika kita menghadapi masalah, prosedur yang pertama kita akan panggil semuanya. Jadi panggil apakah prakteknya siswa hanya orang itu saja atau semua siswa yang ada di kelas, seperti itu. Maka dari itu butuh diwawancarai orang tersebut. Pihak guru pun juga kita wawancarai, apakah benar seperti itu adanya atau hanya orang itu saja. Nah, ataukah semuanya? Kalau emang semuanya, ini pasti ada kesalahan dalam prosesnya oleh gurunya. Kalau emang hanya orang itu saja, pasti hanya anak itu ketika dalam pembelajaran seenaknya sendiri atau bagaimana, atau program yang lainnya seenaknya sendiri. Maka dari itu langkah awal. Yang kedua, kita mencoba nanyai gurunya, seperti itu menjadi bahan evaluasinya, sehingga dalam prosedur akhirnya nanti akan menghasilkan sesuatu yang kenyamanan dalam proses kegiatan maupun pembelajaran, seperti itu. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi memang harus ditabayun dulu ya. Iya, jadi tidak langsung mengambil keputusan yang sepihak. Jadi dari saksi-saksi, dari beberapa pihak yang terkait, semuanya akan dimintai masukan ya Pak. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, mungkin efektifnya seperti apa Pak? Efektifnya dalam penyelesaian masalah itu harus seadil mungkin, sebijak mungkin. Karena kalau tidak bijak, tidak adil, maka nanti akan mengakibatkan ketidaknyamannya juga. Tiwas diwawancarai anak tersebut tapi hasilnya tidak sesuai yang diharapkan anaknya maupun gurunya. Supaya clear, maka harus dipersatukan, harus dicari legowonya bersama-sama, sehingga proses yang kedepannya tidak ada masalah lagi dan pembelajaran nyaman, seperti itu. Terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi memang harus pemimpin itu harus satu memiliki sifat adil ya Pak. Adil, Rofik, Muksin, Aris, bijaksana, dan welas asih. Nah, itu yang nanti saya terapkan ketika nanti saya menjalani atau menjumpai kasus-kasus yang ada di sekolah kami. Mungkin yang terakhir Bapak, dari pertanyaan tadi ya sampai satu, yang pertama, kedua, dan ketiga, ini yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengetahuan Bapak mengambil keputusan dilema etika? Terima kasih. Pelajaran yang bisa saya ambil dari masalah yang ada, pastinya hidup di dunia ini tidak lepas dari sebuah masalah. Benar ya Pak Aglis ya? Wah, garis tingkatannya masalah itu ringan, sedang maupun berat. Jadi kita harus bijak-bijaknya dalam menyelesaikan itu. Itu satu. Yang kedua, kita harus mencoba untuk bisa bijaksana dan adil di setiap masalah yang ada. Jadi kalau kita sebagai seorang pemimpin, ya mencoba latihan untuk bisa menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil. Nah, dengan bijaksana itu akan membuat kenyamanan di orang tersebut maupun dalam prosesnya, seperti itu. Jadi yang sudah kita tatap ke depan untuk bisa lebih baik, seperti itu. Terima kasih atas jawabannya Bapak dari poin-poin yang kami tanyakan.
alhamdulillah sangat membantu sekali untuk tugas kami untuk menyelesaikan tugas-tugas. Alhamdulillah dengan masukan-masukan dan wawancara ini saya selaku guru penggerak akan mendapatkan banyak-banyak wawasan dan pengetahuan. Nanti informasi yang saya dapat bisa kami terapkan di sekolah kami. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Semoga sehat, diberikan rezeki yang lancar, barokah, keluarga sehat, dan panjang umur khususnya, dan bahagia bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.